wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas keamanan global. Hari ini adalah pertemuan 9. Pertemuan 9 pada hari ini akan membahas mengenai kejahatan transnasional dalam kajian keamanan global. Bagaimana kita melihat kejahatan transnasional dalam kajian keamanan global? Pertama, kita akan membahas konsep dasar dari kejahatan transnasional terlebih dahulu. Sebelum kita mendefinisikan apa sih kejahatan transnasional, kejahatan transnasional secara konsep itu didefinisikan oleh si Farhan Karapiko. Menurut Farhan Karapiko, dalam tulisannya di tahun 2022 mengatakan bahwa kejahatan transnasional ini adalah hasil dari sekuritisasi yang dilakukan oleh masyarakat global, sehingga kejahatan transnasional menjadi bagian dalam kajian keamanan global. Persoalan kejahatan transnasional awal mulanya adalah persoalan hukum dan hanya persoalan kriminal saja, tapi implikasi yang diberikan dari kejahatan transnasional ini sangat tinggi sehingga membuat perlu adanya sekuritisasi dalam kejahatan transnasional. Maka, sekuritisasi kejahatan transnasional ini mulai dilakukan di tahun 1990-an, di mana pada saat itu PBB dan negara-negara menyebut kejahatan transnasional sebagai ancaman global atau global threat. Di tahun berikutnya, di tahun 2000-an, kejahatan transnasional ini erat kaitannya dengan terorisme, yang kemudian berkembang di tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Saat ini, kejahatan transnasional itu tidak hanya berhubungan dengan terorisme, tapi juga berhubungan dengan isu kontemporer lainnya, seperti misalnya penyelundupan manusia, persoalan TPPO, yang memunculkan adanya wacana comprehensive security. Dengan proses sekuritisasi yang demikian, maka kejahatan transnasional menurut Farhan dan Karapiko di tahun 2022 berimplikasi pada konsekuensi politik dan normatif. Apa saja konsekuensi politik dan normatifnya? Yang pertama adalah memperluas domain aparat keamanan, yang artinya bahwa kejahatan transnasional ini merangkul seluruh aparat keamanan untuk terlibat di dalam mengatasi dan mencegah kejahatan transnasional, mulai dari pihak kepolisian, pihak militer, hingga pada masyarakat sipil. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah mengabaikan akar struktural kejahatan. Sulitnya pemberantasan kejahatan transnasional menjadi salah satu hal yang menyulitkan yang seringkali mengabaikan penyebab kenapa kejahatan transnasional itu sampai bisa terjadi. Yang berikutnya adalah melemahkan prinsip HAM, bahwa dalam mengatasi atau mencegah kejahatan transnasional seringkali prinsip hak asasi manusia ini diabaikan oleh masyarakat global. Yang terakhir adalah membentuk narasi tunggal tentang ancaman. Karena kejahatan transnasional selalu berhubungan dengan isu kontemporer yang berkembang, maka kemudian selalu ada narasi tunggal atau narasi yang mendefinisikan sangat jahat bahwa kejahatan transnasional ini adalah kejahatan yang sangat berat sehingga didefinisikan sebagai sebuah ancaman global. Farhan Karapiko juga menambahkan bahwa aktor kunci dalam kejahatan transnasional sebagai isu keamanan bisa dilihat dari misalnya pertama adalah masyarakat internasional, kemudian media dan opini publik yang juga sangat mempengaruhi bagaimana kejahatan transnasional itu dibingkai dalam isu keamanan. Kita bisa lihat bagaimana media dan juga opini publik misalnya menyebutkan bahwa TPPO adalah kasus yang membutuhkan penanganan yang segera dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih dengan demikian yang dimaksud dengan kejahatan transnasional? Berikut adalah penjelasan mengenai definisi dan dari kejahatan transnasional. Sekiranya ada 4 definisi yang bisa kita gunakan untuk memaknai kejahatan transnasional itu apa. Yang pertama, kita bisa lihat dari UNTOC yang mengatakan bahwa kejahatan transnasional ini mencakup berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan narkotika, pencucian uang, kejahatan siber, dan perdagangan senjata yang melibatkan lebih dari satu negara. Peter Andreas dan Ethan Nadelman mengatakan kejahatan transnasional sebagai konsekuensi dari globalisasi yang membuka arus lintas batas orang, uang, dan barang yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal global. Sementara Bill Williams mengatakan kejahatan transnasional sebagai fenomena politik dan keamanan internasional, bukan hanya kriminalitas. Bill Williams menantang kedaulatan negara dan melemahkan kapasitas negara dalam menjaga hukum, pemerintahan, dan juga keamanan nasional. Sementara Louis Seeley mengatakan kejahatan transnasional sebagai bagian dari ekonomi global yang gelap, yang beroperasi paralel dengan ekonomi resmi. Dalam konteks keamanan global, dia tidak hanya mengancam aspek ekonomi, tapi juga sampai kepada aspek human security. Lalu
Lalu bagaimana keterkaitan kejahatan transnasional dengan ancaman keamanan lain? Kita bisa melihat keterkaitan kejahatan transnasional dan ancaman keamanan lain dengan melihat bahwa kejahatan transnasional ini sebagai jaringan penghubung. Artinya, kejahatan transnasional ini lintas sektor. Dia tidak hanya terfokus pada satu sektor, misalnya seperti sektor politik, tapi juga pada sektor lainnya. Begitupun dengan isunya yang menyertai dalam kejahatan transnasional, bahwa isu dalam kejahatan transnasional itu multidimensi, mulai dari isu politik, isu militer, isu sosial, sampai pada persoalan isu ekonomi. Sehingga dalam penanganannya, kejahatan transnasional ini membutuhkan multi-layer governance. Artinya perlu ada multi-layer governance atau tata kelola pemerintahan yang tepat, yang komprehensif untuk bisa mengatasi persoalan kejahatan transnasional. Berikutnya adalah keterkaitan kejahatan transnasional dan globalisasi. Untuk melihat kejahatan transnasional dan juga globalisasi, kita bisa membaginya ke dalam uh, dua kategori. Yang pertama adalah terkait pergeseran paradigma, di mana dalam hal yang pertama ini kita akan melihat bagaimana sih kejahatan transnasional ini bergeser paradigmanya. Dalam hal yang pertama misalnya, kejahatan transnasional sebagai organisasi hierarkis, yang artinya bahwa globalisasi tidak menghilangkan bentuk hierarkis dalam kejahatan terorganisasi transnasional, tapi memaksanya beradaptasi. Struktur ini tetap hierarkis untuk menjaga kontrol, sementara operasi di lapangan menjadi lebih jaringan, fleksibel, dan juga transnasional. Kemudian yang kedua, dalam era globalisasi, kejahatan transnasional tetap bertumbuh pada kontrol, hierarki, dan kerahasiaan sebagai fondasi utama. Namun, globalisasi memaksa kejahatan transnasional memperluas jangkauan kendali, menyesuaikan hierarki untuk operasi lintas negara, dan meningkatkan mekanisme kerahasiaan agar tetap aman dalam sistem global yang semakin transparan. Terakhir, globalisasi membuat kejahatan transnasional berkembang dari struktur tradisional yang kaku menjadi organisasi modular, beroperasi lintas negara, dan sangat adaptif terhadap peluang global. Kejahatan transnasional modern tidak hanya memanfaatkan jaringan global, tapi juga membentuknya sendiri. Kemudian untuk struktur dan tipe jaringan kejahatan transnasional, kita bisa melihatnya dari 4 struktur saat ini. Yang pertama adalah chain network, yang artinya bahwa kejahatan transnasional ini bersifat linear, seperti rantai pasok, misalnya seperti penyelundupan manusia. Yang kedua, hub and spoke network, yang artinya bahwa dalam era globalisasi, hub and spoke network menjadi bentuk jaringan kejahatan transnasional yang efisien, karena memungkinkan kontrol terpusat, operasi lintas negara, fleksibilitas tinggi, serta kemampuan beradaptasi cepat terhadap peluang dan risiko global, seperti misalnya dalam kasus kartel narkoba yang ada di Meksiko. Yang berikutnya adalah wheel network, yang artinya semua aktor terhubung secara langsung seperti roda berputar, misalnya dalam cybercrime rings. Yang terakhir adalah hybrid network, kombinasi antara penggunaan teknologi dan juga kejahatan transnasional yang dilakukan secara tradisional. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana kejahatan transnasional dan juga keamanan global. Dengan pemaparan yang tadi dapat dilihat bahwa dalam kajian keamanan global, kejahatan transnasional ini bisa kita lihat dari 3 kata kunci. Pertama adalah terkait referen objeknya. Bagaimana kemudian dalam kejahatan transnasional referen objeknya bukan lagi state-centric atau negara, tapi lebih kepada human security. Kenapa? Karena kejahatan transnasional ini berimplikasi langsung kepada keamanan manusia atau si human security. Karena yang menjadi korban ataupun misalnya menjadi pelakunya adalah si individu atau si manusianya itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam kajian keamanan global, kejahatan transnasional ini menjadi bagian dari ancaman non-tradisional. Ini adalah bentuk nyata dari ancaman non-tradisional, di mana dalam kejahatan transnasional tadi sudah disebutkan adanya penyelundupan, adanya TPPO, kemudian adanya pencucian uang, adanya terorisme, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah implikasi yang ditimbulkan dari kejahatan transnasional. Ada sekiranya tiga implikasi yang ditimbulkan dari kejahatan transnasional. Pertama adalah korupsi epistemik, yang kedua adalah erosi legitimasi negara, dan terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini karena dalam kejahatan transnasional seringkali mengabaikan dimensi hak asasi manusia. Lalu apa sih yang menyebabkan kejahatan transnasional itu terjadi?
Ada sekiranya tiga faktor yang menyebabkan kenapa kejahatan transnasional itu terjadi. Pertama adalah globalisasi ekonomi dan mobilitas, di mana dalam globalisasi ekonomi dan mobilitas ini menuntut masyarakat secara global itu untuk eh, saling terhubung satu sama lain lintas negara dan semakin mudah dan semakin memiliki ketergantungan satu sama lain secara ekonomi. Yang faktor penyebab yang kedua adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang seringkali menjadi faktor utama dari kenapa kejahatan transnasional itu terjadi. Misalnya dalam hal TPPO atau misalnya dalam hal narkotika. Faktor ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor utama kenapa eh, perdagangan narkotika dan juga TPPO ini sangat sulit untuk diberantas dan terus menjadi kejahatan transnasional yang cukup besar. Terakhir adalah korupsi dan governance yang lemah, yang mengartikan bahwa korupsi yang terjadi di suatu negara atau misalnya dalam tata kelola global dan juga kurangnya penegakan hukum yang tegas membuat kejahatan transnasional ini terus terjadi dan tidak pernah untuk bisa berhenti. Lalu apa saja sih sebenarnya yang termasuk dalam kejahatan transnasional? Sekiranya ada 7 yang termasuk yang kita bisa katakan bahwa ini adalah bentuk dari kejahatan transnasional. Pertama adalah perdagangan narkotika internasional. Yang kedua adalah perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Yang ketiga adalah perdagangan senjata ilegal. Yang keempat kejahatan cyber. Kelima pencucian uang. Keenam kejahatan lingkungan. Dan terakhir adalah kejahatan maritim. Lalu bagaimana kerangka hukum dalam kejahatan transnasional? Kita bisa melihat kerangka hukum dalam kejahatan transnasional kita bisa baginya menjadi dua, secara internasional maupun secara regional. Sebenarnya sudah sangat banyak regulasi hukum yang dibuat untuk mengatasi ataupun mencegah kejahatan transnasional itu terjadi. Kita bisa lihat misalnya dari forum apa namanya dari level internasional ini sudah ada konvensi Palermo yang mengatur secara jelas apa sih definisi dari kejahatan transnasional dan bagaimana suatu aktor mendapatkan sanksi jika melakukan kejahatan transnasional. Dalam begitupun dalam UNODC yang mengatur bagaimana perdagangan narkotika internasional, bagaimana mencegahnya, bagaimana menindaknya, semua terangkum dalam UNODC. Lalu ada UNCAC, kemudian UN Security Council Resolution, dan terakhir adalah Financial Action Task Force yang khusus badan ini dibuat untuk mengatasi persoalan pencucian uang yang menjadi bagian dari kejahatan transnasional. Kemudian di level regional kita bisa melihat misalnya dari regional Uni Eropa dan juga ASEAN atau di Asia Pasifik. Di Uni Eropa sendiri, Uni Eropa telah memiliki yang namanya EU Framework Decision on Organized Crime. Secara jelas mengingat kejahatan transnasional ini membutuhkan kebijakan yang cukup urgensi, membutuhkan tindakan yang sangat segera dilakukan, maka si EU atau Uni Eropa ini membuat Framework Decision on Organized Crime yang mengatur bagaimana EU menghadapi merespon kejahatan transnasional yang ada. Lalu ada Europol, ada Eurojust, dan European Arrest Warrant. Sementara di ASEAN kita memiliki action plan khusus untuk menangani transnational crime. Kita ada ASEANOPOL dan lain sebagainya. Nah, mengingat kejahatan transnasional itu sangat kompleks, mulai dari penyebabnya, mulai dari definisinya, mulai bagaimana kejahatan transnasional ini menjadi bagian dari kajian keamanan global, maka sekiranya ini adalah tiga pertanyaan yang patut kita untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertama, apakah kejahatan transnasional ini perlu dibingkai sebagai ancaman global? Yang kedua, terkait dengan kejahatan cyber misalnya, siapa aktor yang seharusnya bertanggung jawab? Dan terakhir adalah bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kejahatan transnasional mengingat selama ini sudah banyak regulasi hukum, baik dari tatanan global sampai level nasional dibuat untuk mengatasi kejahatan transnasional. Namun, sampai saat ini persoalan kejahatan transnasional masih menjadi bayang-bayang yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat secara global. Nah, untuk eh, menjawab diskusi ini lebih lanjut, silakan kepada masing-masing kelompok untuk membuat semacam analisanya. Silakan pilih dari tiga pertanyaan ini, kemudian dianalisa dan nanti dikumpulkan jawabannya di list. Demikian penjelasan saya mengenai kejahatan transnasional.
Semoga bisa dimengerti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.